Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Amanda Istiazah dengan NIM 210600018 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 7, yaitu tentang konsep-konsep dasar probabilitas. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas ini dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam bentuk persentase. Ada 3 hal penting dalam probabilitas. Yang pertama yaitu percobaan atau eksperimen, yang kedua yaitu hasil atau outcome, yang ketiga yaitu peristiwa atau event. Yang pertama itu percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Contohnya, A. Kegiatan melempar uang akan menimbulkan peristiwa munculnya gambar dan angka. B. Kegiatan jual beli saham akan menimbulkan peristiwa menjual dan membeli. C. Perubahan harga akan menimbulkan inflasi dan deflasi. D. Mahasiswa yang giat belajar akan menimbulkan prestasi yang memuaskan dan terpuji. E. Pertandingan sepak bola akan menimbulkan peristiwa menang, kalah, ataupun seri. Kegiatan yang menimbulkan peristiwa inilah disebut dengan percobaan. Yang kedua itu hasil atau outcome. Hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Contoh, dalam kita mempercobakan kegiatan melempar uang, hasilnya akan muncul gambar dan angka. Dalam kegiatan perdagangan saham, hasil yang kita peroleh itu menjual dan membeli saham. Yang ketiga, dalam perubahan harga, kita akan memperoleh hasilnya itu inflasi atau harga naik dan deflasi atau harga turun. Mahasiswa belajar, kita akan memperoleh hasilnya itu lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Kegiatan pertandingan sepak bola, hasilnya itu menang dan kalah. Jadi hasil adalah seluruh kemungkinan peristiwa yang akan terjadi akibat adanya suatu percobaan atau kegiatan. Yang ketiga itu peristiwa atau event. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Peristiwa juga menunjukkan hasil yang terjadi dari suatu kejadian. Contoh, dalam percobaan pertandingan antara Timnas Senior Indonesia melawan All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 20 Mei 2014, ada 3 kemungkinan hasil, yaitu yang pertama timnas menang, yang kedua timnas kalah, dan ataupun yang ketiga itu timnas seri. Nah, peristiwanya ada yaitu timnas menang. Bagaimana menyatakan probabilitas? Probabilitas ini dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan antara 0 sampai 1. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa pasti terjadi. Probabilitas dapat dinyatakan dalam desimal atau pecahan. Misalnya, yang pertama, pada hari Jumat adalah penutupan bursa saham. Maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham atau yang biasa diistilahkan dengan profit taking, sehingga probabilitas menunjukkan menjual mencapai 0,7 sedangkan membeli 0,3. Yang kedua, ketika perang antara Amerika Serikat dengan Irak memuncak di tahun 2003 sampai 2005, probabilitas inflasi di atas 2 digit di Indonesia.
mencapai 70% dan hanya 30% probabilitas inflasi di bawah 2 digit. Ketiga, melihat kondisi kesiapan fisik dan mental para pemain Persita dan PSIS, maka Persita mempunyai probabilitas menang 50% dibanding 50% dibandingkan PSIS. Probabilitas kejadian dengan nilai 0 adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi seperti A. Tingkat inflasi dan suku bunga dalam satu takwim di Indonesia 0%. B. Seluruh tanaman dan ternak di Indonesia mati. C. Seorang anak balita melahirkan bayi. Probabilitas kejadian dengan nilai 1 adalah peristiwa yang pasti terjadi seperti A. Semua manusia pasti mati. B. Semua barang dan jasa pasti berubah. C. Tidak ada kondisi manusia yang statis. Pendekatan probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik merupakan pendekatan yang mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemungkinan dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Rumus pendekatan ini sebagai berikut. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Pada peristiwa menjual dan membeli saham mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi pada kegiatan jual beli saham. Jumlah hasil ada 2 dan hanya 1 peristiwa terjadi. Maka probabilitas menjual dan membeli adalah sama, yaitu 1/2. Pada suatu percobaan hanya ada 1 peristiwa yang terjadi, sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada suatu percobaan. Dengan waktu yang sama dikenal dengan mutually exclusive atau peristiwa saling lepas. Pada percobaan yang mempunyai hasil lebih dari 1 dan semua hasil mempunyai probabilitas sama, serta hanya 1 peristiwa terjadi, maka peristiwa ini dikenal dengan kolektif exhaustive atau lengkap terbatas kolektif. 2. Pendekatan relatif. Pendekatan relatif merupakan besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung ada beberapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan yang dilakukan. Rumus pendekatan ini sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Contoh, pada kegiatan mahasiswa belajar terlihat bahwa wisuda sarjana 2006 adalah 900 mahasiswa. 520 mahasiswa lulus dengan memuaskan, 295 lulus dengan sangat memuaskan, dan 85 mahasiswa lulus dengan terpuji. Maka probabilitas lulus memuaskan sama dengan 520 dibagi dengan 900 yang hasilnya 0,58. Lulus dengan sangat memuaskan sama dengan 295 dibagi 900 sama dengan 0,33. Lulus dengan terpuji sama dengan 85 bagi 900 dengan hasil 0,09. Jadi pendekatan relatif mendasar berdasarkan probabilitas yang banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan yang dilakukan. 3. Pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Pendekatan subjektif ini juga menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi.
Contoh A. Menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti menang melawan AS. Pada contoh A ini hanyalah penilaian pribadi dari Presiden Saddam Hussein saja. B. Menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak pernah akan kritis karena fondasi ekonomi yang kuat. Pada contoh yang B ini hanyalah penilaian pribadi dari Menteri Keuangan Indonesia saja. Semua contoh di atas didasarkan pada penilaian pribadi dan mungkin tidak banyak menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangannya. Konsep dasar dan hukum probabilitas. Probabilitas kejadian dilambangkan dengan P. Apabila kejadian jual beli saham dinyatakan dengan huruf A, maka probabilitas jual beli saham dinyatakan dengan P dalam kurung A. Sebaliknya, apabila kejadian beli saham adalah B, maka probabilitas beli saham adalah P dalam kurung B. Hukum probabilitas. Yang pertama itu hukum penjualan. Jika kejadian A dan B saling lepas, maka hukum penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian terjadi sama dengan penjumlahan masing-masing kejadian. Hukum tersebut dinyatakan sebagai berikut. P A dibagi B sama dengan P A ditambah P B. Contoh berikut adalah kegiatan perdagangan saham di BEI untuk 3 perusahaan perbankan dengan jumlah total sebanyak 200 transaksi. Pada tabel, jual saham 120, beli saham 80, totalnya 200. Dari tabel diketahui probabilitas jual atau PA sama dengan 120 dibagi dengan 200 sama dengan 0,60. Probabilitas beli sama dengan P dikali B sama dengan 80 dibagi 200 sama dengan 0,4. Sehingga probabilitas A atau B sama dengan PA ditambah PB yang hasilnya 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Diketahui P dalam kurung A atau B sama dengan peluang terjadinya A atau B, sedangkan PA peluang terjadinya A dan PB peluang terjadinya B. 2. Peristiwa atau kejadian bersama atau PAD merupakan kegiatan jual saham PA dan kegiatan beli saham PB. Probabilitas ini dilambangkan dengan P dalam kurung AD untuk kejadian jual beli saham. Contoh, hitung berapa probabilitas jual dan beli saham berikut. Di dalam tabel sudah dijelaskan angka-angkanya. Kita menjawab P dalam kurung BD sama dengan 40 per 200 sama dengan 0,20. PAD sama dengan 30 per 200 sama dengan 0,15. Berapa probabilitas jual saham PA atau D? Adalah PA ditambah PD dikurang PAD sama dengan 0,6 ditambah 0,35 dikurang 0,15 yang hasilnya 0,80. Yang ketiga, berapa probabilitas beli saham P dalam kurung B atau F? Adalah PB ditambah PF dikurang PBF sama dengan 0,40 ditambah 0,25 dikurang 0,05 sama dengan hasilnya 0,6. 3. Kejadian saling lepas terjadi apabila hanya satu dari dua atau lebih peristiwa yang dapat terjadi.
Oleh sebab itu, untuk peristiwa saling lepas kejadian bersama dalam suatu percobaan atau kejadian tidak ada. Rumusnya PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PAB. Contoh, hitunglah berapa probabilitas kejadian jual beli saham PAB dan probabilitas kejadian untuk saham BCA, BLP, dan BNI, atau dalam kurung P dikali DEF. Pada tabel sudah dijelaskan yaitu kegiatan jual beli, perusahaan, dan jumlah yang dijual belikan. Penyelesaiannya, probabilitas kejadian A dan B atau PAB sama dengan 0 karena kejadian A dan B saling lepas. Pada saat waktu yang bersamaan, aktivitas yang dilakukan hanya satu. Kalau tidak jual saham berarti sebaliknya. Oleh sebab itu, hukum penjualan untuk peristiwa saling lepas adalah PA atau B sama dengan PAB ditambah PB dikurang PAB sama dengan 0,6 ditambah 0,4 dikurang 0. Kenapa PAB-nya 0? Karena di penjelasan sudah dijelaskan kalau PAB-nya sama dengan 0. Jadi hasilnya 1,0 atau 1. Yang kedua itu probabilitas kejadian 3 saham sama dengan 0. Karena kegiatan untuk ketiga saham tersebut ialah saling lepas. Pada saat bersamaan tidak mungkin orang dapat melakukan jual beli saham sekali 3. Oleh sebab itu, hukum penjumlahannya untuk peristiwa yang lepas adalah PD atau E atau F sama dengan PD ditambah PE ditambah PF dikurang PDF sama dengan 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 dikurang 0 yang hasilnya sama dengan 1. Berapa probabilitas PD atau F? Yaitu PD ditambah PE dikurang PDE sama dengan 0,35 ditambah 0,40 dikurang 0 yang hasilnya itu 0,75. Jadi probabilitas PDE adalah 0,75. 4. Hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu peristiwa tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen apabila peristiwa A terjadi maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa untuk penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedangkan untuk perkalian ini menggunakan peristiwa independen. Peristiwa independen adalah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lainnya. Hukum perkalian adalah PA dan B sama dengan PA dikali PB. Contoh soal, apabila Anda melempar uang logam 2 kali ke udara, berapakah probabilitas kedua lemparan tersebut menghasilkan gambar? PA dan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 1/2 dikali 1/2 yang hasilnya 1/4. Kemungkinan seluruh hasil dapat disajikan dalam tabel berikut. Peristiwanya ada 4 kali. Hasilnya yang pertama itu gambar-gambar angka-angka, yang kedua itu hasilnya itu gambar angka. 5. Probabilitas bersyarat atau conditional probability merupakan probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat ini dilambangkan dengan PA atau B.
yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Hukum probabilitas bersyarat sebagai berikut. PA dan B sama dengan PA dikali PB syarat A. Contoh soal, berapa probabilitas terjual saham BCA atau dalam kurung PD syarat A dan probabilitas saham BCA terjual atau dalam kurung PA syarat D. Penyelesaian peristiwanya jual beli atau A, BCA 30, BLP 50, BNI 40 yang jumlahnya 120. Beli atau B, BCA 40, BLP 30 dan BNI 10 dengan jumlah 80. Total dari peristiwa ini yaitu 200. Pertanyaannya, jumlah transaksi jual adalah 120 dan saham BCA yang terjual 30, maka PD syarat A sama dengan 30 per 120 yang hasilnya 0,25. Jumlah transaksi saham BCA ada 70 dan saham BCA yang terjual ada 30, maka PA syarat D sama dengan 30 per 70 sama dengan 0,43. Itulah hasil dari transaksi saham BCA. Yang keenam yaitu peristiwa lengkap, menunjukkan bahwa apabila ada dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi atau sebaliknya. Maka probabilitas keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. PA ditambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Contoh, A, kegiatan jual beli saham menghasilkan dua hasil, yaitu kegiatan jual atau PA dan kegiatan beli atau PB. Kemungkinan peristiwanya adalah PA atau PB. Apabila diketahui PA-nya 0,8, maka PB 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Itulah hasil PB. Yang kedua, yang B yaitu iklim Indonesia dinyatakan dengan dua hasil, hujan PA atau kemarau PB. Maka jika probabilitas PA-nya diketahui 0,2, maka PB-nya yaitu 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Diagram pohon probabilitas merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon, dimulai dari batang, kemudian menuju ranting dan daun. Diagram ini bertujuan untuk membantu menggambarkan probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram ini juga sangat berguna untuk menganalisis keputusan bisnis yang terdapat tahap-tahapan pekerjaan. Contoh diagram pohon probabilitas adalah untuk kegiatan jual beli saham bursa. Untuk menyusun diagram pohon ada beberapa tahap. Tahap pertama itu pohonnya berupa kegiatan bursa saham dengan nilai probabilitas pada tahap 1 adalah 1. Yang kedua, membuat cabang. Dalam probabilitas jual 0,6 dan probabilitas beli 0,4. Nilai probabilitas setiap cabang adalah 1,0. 3. Membuat ranting. Nilai probabilitas setiap ranting adalah 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 sama dengan 1. 4. Menghitung probabilitas bersama antara kejadian pertama A dan B dengan kejadian kedua D, E, F. Nilai probabilitas keseluruhan adalah 1. Teorema Bayes dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Teorema Bayes ini dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A1 bersyarat B sama dengan PA1 dikali PB bersyarat A1.
dibagi dengan P A1 dikali P bersyarat A1 ditambah P A2 dikali P bersyarat A2. Beberapa prinsip menghitung. Konsep dasar menghitung dalam probabilitas ada 3, yaitu yang pertama faktorial atau N seru. Untuk menghitung beberapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam suatu kelompok. Yang kedua itu permutasi, berguna untuk menghitung seberapa banyak susunan dari N objek diambil R objek dengan memperhatikan urutan susunannya dengan rumus NPR sama dengan N seru dibagi dengan NR seru. Kombinasi untuk mengetahui susunan yang mungkin terjadi dari N objek diambil R objek tanpa memperhatikan urutan susunan dengan rumus NCR sama dengan N seru dibagi dengan R seru dikali NR seru. Itulah beberapa prinsip menghitung dalam probabilitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk bab 7, yaitu tentang konsep-konsep dasar probabilitas. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.